en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semangat ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menceritakan tutorial bagaimana pelaksanaan ujian PKL online yang akan dilakukan di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Oke, bagi Anda mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan PKL atau magang di liburan semester ganjil kemarin, tentunya kalian hari ini sudah konsultasi, sudah mempersiapkan laporan. Saya mewajibkan Anda untuk stay dan mengamati, menyimak video saya sampai akhir gitu. Jadi dilarang untuk skip, apalagi berhenti tengah jalan. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk teknis pelaksanaannya one by one secara berkesinambungan. Jadi kalau misalnya Anda berhenti tengah jalan, Anda akan kehilangan informasi yang mungkin sangat penting dan ini bisa menekan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa Anda lakukan gitu. Nah, perbedaan mendasar antara ujian online dengan ujian offline memang sangat banyak gitu, bahkan 180 derajat. Banyak kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Prodi kepada mahasiswa. Salah satunya seperti kalau misalnya Anda yang belum lulus TOEFL 400 tapi Anda sudah melakukan ujian TOEFL sebanyak 3 kali, Anda sudah diizinkan untuk mendaftar ujian PKL secara online, seperti itu. Kemudian untuk ujian online Anda tidak perlu membuat PPT atau menyiapkan PPT, Anda cukup mempelajari laporan PKL-nya saja. Di samping itu, mahasiswa atau tim mahasiswa yang ujian PKL secara online juga tidak perlu melakukan presentasi di depan tim penguji. Itu bedanya. Oke, secara rinci bagaimana pelaksanaannya akan saya bacakan secara detail, SOP-nya one by one ya. Oke, stay tune. Baiklah, untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan penyusunan laporan PKL-nya dan sudah di-ACC oleh dosen pembimbing utama, Anda tidak perlu membuat PPT atau bahan presentasi seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Karena apa? Seperti yang Anda baca di SOP ujian PKL secara online, hanya akan dilakukan secara tertulis dan menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Aplikasi ini akan dipersiapkan atau dibuat oleh dosen pembimbing utama saudara, sehingga nanti dosen penguji dan tim mahasiswa PKL yang akan ujian akan di-invite oleh dosen pembimbing utama, dosen pembimbing PKL maksud saya. Oke, kemudian pelaksanaan ujian PKL secara online akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Jadi mahasiswa di sini wajib menanyakan kepada semua mahasiswa dan kepada dosen pembimbing serta kepada dosen penguji kapan waktu semua orang bisa melakukan. Jadi tidak boleh hanya menanyakan pada salah satu pihak kemudian pihak lain harus mengikuti, tidak boleh. Nah, setelah jadwal untuk ujian PKL diperoleh, mahasiswa wajib mengisi pendaftaran pada link yang sudah disiapkan oleh Prodi. Oke, paham ya? Oke, di sini mahasiswa harus mengisi link ini. Oke, setelah Anda memasukkan email, Anda akan menemukan form pendaftaran ujian praktek kerja lapang seperti ini. Silahkan isi nama, NIM, judul PKL, hari dan tanggal kapan ujian yang sudah disepakati, dosen pembimbingnya siapa, dosen pengujinya siapa. Oke? Kemudian silahkan diunggah semua dokumen yang diperlukan, terutama sertifikat kelulusan TOEFL dengan skor 400. Bagi yang belum lulus silahkan di screenshot bukti kehadiran mahasiswa dalam tes TOEFL minimal 3 kali dalam 1 tahun terakhir. Oke? Semua mahasiswa yang akan ujian dalam tim PKL tersebut wajib semuanya mengisi link ini ya. Jadi tidak boleh perwakilan. Semua mahasiswa wajib mengisi. Kalau ada 4 orang, yang 4 mahasiswa, 4-4-nya harus mengisi ini, seperti itu. Paham ya?
Oke. Setelah 4 orang atau semua tim dalam anggota kelompok PKL sudah mengisi, Anda akan masuk pada poin berikutnya. Nah, kemudian baru kita akan masuk ke poin ketiga, bahwa semua draft laporan PKL yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing PKL itu akan diserahkan filenya kepada Kaprodi. Gitu. Kaprodi akan memverifikasi. Jadi bedanya adalah mahasiswa tidak perlu menyerahkan draftnya karena dosen pembimbing yang akan menyerahkan kepada Kaprodi. Kemudian Kaprodi akan memverifikasi dan membagikan draft laporan PKL-nya kepada dosen penguji untuk bahan ujian dan untuk mendapatkan koreksi dan masukan, seperti itu. Nah, setelah ujian berlangsung, dosen penguji hanya diberi batas waktu maksimal 3 hari kerja, sehingga proses koreksi harus selesai dalam waktu 3 hari dan hasilnya harus dikembalikan kepada dosen pembimbing PKL Anda untuk di-share kembali kepada mahasiswa. Baru mahasiswa masuk poin ke-7, yaitu mahasiswa melakukan koreksi sesuai dengan masukan dari dosen penguji, kemudian menyerahkan kembali kepada tim penguji. Jadi kepada dosen penguji dikembalikan. Kalau sudah di-ACC koreksinya, baru Anda akan mendapatkan persetujuan revisi. Nah, setelah semua proses ini selesai, baru dosen pembimbing Anda akan mengisi link berita acara sekaligus nilai final dari nilai PKL Anda sebagai bukti kepada Prodi bahwa acara ujian PKL saudara sudah selesai. Seperti itu. Paham ya? Nah, kebijakan ini hanya berlaku selama darurat corona masih berlaku saja. Kalau tidak, kebijakan ujian online akan saya cabut. Oke? Nah, kemudian untuk teknis pelaksanaan ujian online-nya, ini akan dibacakan oleh ketua penguji pada saat Anda akan ujian PKL. Jadi sebelum ujian berlangsung, ini akan dituliskan akan diumumkan secara tertulis oleh ketua penguji Anda, gitu. Nah, untuk tatip pelaksanaannya sebagai bocoran, ujian skripsi atau ujian PKL itu hanya akan dilakukan maksimal 1 jam saja. Kemudian masing-masing penguji hanya boleh bertanya maksimal 3 pertanyaan kepada masing-masing mahasiswa PKL. Nah, kemudian mahasiswa wajib memberikan jawaban secara tertulis di grup WhatsApp ujian PKL saudara, di mana jawaban itu nanti akan diverifikasi dan akan dinilai oleh semua tim penguji, gitu. Bu, apakah semua ujian online pasti lulus? Belum tentu, karena sebelum ujian ditutup, ketua penguji akan mengumumkan sesuai dengan jawaban saudara, penilaian penguji, pertimbangan penguji, Anda layak dinyatakan lulus atau tidak, itu tergantung dari performa saudara. Sehingga kedepankan kejujuran, kedepankan integritas, give your best, pelajari baik-baik, siapkan semua buku-buku rujukan, pelajari laporannya dengan baik, baru Anda maju ujian. Oke? I trust you are the best. Oke? Nah, baiklah, semoga bermanfaat. Itu saja dulu dari Ibu. Silahkan simak baik-baik, jangan sampai ada kesalahan. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.